Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk bersama, silahkan memimpin berdoa pada pagi hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran satuan panjang. Nah, sebelum melanjutkan, hari ini kita speaking dulu ya, biar semangat. Mau berdiri atau duduk? Duduk. Duduk aja ya, tapi harus semangat ya. Kalau ibu bilang panjang, nanti kalian panjang, tapi tangannya seperti ini. Kalau ibu bilang pendek, nanti tangannya seperti ini. Kalau besar seperti ini. Kalau kecil seperti ini. Kebalikannya, ya. Ya, sekarang panjang. Pendek, besar, kecil, pendek, pendek, besar, panjang, panjang. Ada yang belum fokus ya, bisa lagi ya. Panjang, pendek, besar, kecil. Oke, udah fokus semua ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum memulai, Ibu ada pertanyaan. Ibu punya 2 buah pulpen. Menurut anak-anak, pulpen mana yang lebih panjang? Sama. Masa ini Bu, kanan. Ya gitu Bu. Nah, untuk menemukan jawabannya, hari ini anak-anak akan belajar yang pertama, kita akan belajar tentang satuan pengukuran panjang dan alat ukurnya. Yang kedua, anak-anak akan belajar mengidentifikasi satuan pengukuran baku dan tidak baku. Kemudian mengukur benda sekitar dengan tepat menggunakan alat ukur sederhana. Yang terakhir, mampu mengkonversikan satuan panjang. Nah, apa itu satuan pengukuran panjang? Jadi, satuan pengukuran panjang merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan seberapa jauh atau seberapa panjang suatu benda. Contohnya, panjang meja, tinggi pintu, lebar papan tulis, atau jarak antara 2 titik yang bisa diukur menggunakan satuan panjang. Nah, selanjutnya ada jenis satuan panjang. Ada yang bisa tolong Ibu untuk bacakan? Mbak Rahma, tolong bacakan. Satuan tidak baku merupakan satuan hasilnya selalu berbeda atau tidak lepas antara satuan orang dengan orang lainnya. Contoh alat atau benda yang digunakan: pipa, jengkal, hasta, gelas, tali, tongkat, langkah kaki. Nah, terus sekali jadi, satuan tidak baku merupakan satuan yang selalu berbeda. Siapapun yang mengukur pasti hasilnya akan berbeda. Contoh alat yang bisa digunakan untuk mengukur satuan tidak baku yaitu ada depa. Depa itu kita menggunakan tangan dari ujung tangan kiri sampai ujung tangan kanan. Yang kedua ada jengkal dari jempol ke kelingking, kemudian hasta dari siku ke telapak tangan, ada gelas, tali, tongkat, langkah, dan jambasir. Sebenarnya anak-anak benda di sekitar kita juga bisa digunakan untuk mengukur satuan tidak baku. Nah, mari kita buktikan kalau satuan tidak baku itu hasilnya berbeda-beda. Sekarang Ibu minta tolong 2 anak untuk mengukur panjang papan tulis ini menggunakan jengkal. Yang pertama, Ibu minta tolong Mbak Diati Sari yang maju untuk mengukur ini papan tulis. Pakai jengkal ya. Kita pastikan ya anak.
empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kurang ya, kasih kedua hasilnya bisa kembali. Yang kedua ada Mas Vita ini soal dulu untuk mengukur pola tulis yang sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, setengah. 10 lebih ya, biar sampai 11 ya. Tadi ya, hasilnya Mbak Diani tadi berapa? 17. Hasilnya Mas Vito? 10. Hasilnya sama apa enggak? Iya. Berarti benar ya apa yang Ibu jelaskan tadi bahwa satuan tidak baku itu hasilnya berbeda-beda. Siapapun yang mengukur walaupun menggunakan benda yang sama hasilnya akan berbeda. Jadi setuju ya? Setuju. Selanjutnya ada satuan baku. Siapa yang mau membaca? Ya Isya, silahkan baca. Satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan secara resmi dan hasilnya selalu sama siapapun yang mengukur hasilnya berupa milimeter atau mm, sentimeter atau cm, meter atau r, kilometer atau km. Nah, betul sekali. Jadi anak-anak, satuan baku merupakan satuan yang sudah ditetapkan. Jadi dimanapun, kapanpun kita menggunakan alat ukur apapun, hasilnya akan sama. Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur satuan baku, yang pertama ada kita ukur. Ini juga ada bawah contohnya. Ini adalah kita ukur. Yang kedua ada penggaris. Terus ada stadiometer, biasanya untuk mengukur tinggi badan, kemudian ada meteran. Sampai sini paham anak-anak? Coba ya kita buktikan. Oh ini dulu. Bagaimana cara mengukur dengan benar? Jadi yang pertama itu sejajarkan angka 0 pada mistar pada salah satu ujung pensil. Yang kedua, misalnya kita mau ke pensil ya ini. Terus yang kedua, luruskan mistar sepanjang pensil tersebut. Kemudian yang ketiga, baca angka pada skala mistar tersebut. Pastikan posisi mana tidak lurus dengan skala yang dibaca untuk menghasilkan hasil yang akurat. Untuk lebih jelaskan, ini gue ada video cara mengukur. Ini enggak ada suaranya ya? Gak ada suaranya ya anak-anak? Iya, Mau langsung ibu contohkan aja atau gimana? Ya Bu. Karena videonya tidak bisa, jadi ibu contohkan ya. Misalkan kita mengukur tinggi papan tulis ya. Jadi yang pertama anak kita sejajarkan angka 0 pada ujung papan tulis ini. Terlihat nggak? Tidak. Jadi yang terus kita sejajarkan juga ujungnya ke ujung alat ukur ini ke ujung papan tulis yang lain. Terus kita lihat setelah ini menunjukkan angka berapa. Jadi ini menunjukkan angka 47 cm. Sampai sini paham gambarnya? Ada yang mau mengukur ini proyektor? Mbak, ada yang bisa lanjut? Ya, soalnya berdua boleh. Ya, itu yang punya. Ya, ini dari sini. Oh, kamu yang hari ini. Udah, nggak apa-apa. Udah. Terus coba Mbak sama pakai ini.
Bu. Kok kurang apa? Hasilnya 150. Iya berapa? Jadi apa aja? Jadi kita sampai sini aja nggak apa-apa. Berapa? 150. Iya, hasilnya sama nggak? Sama. Benar ya, kayak yang ibu jelaskan tadi. Benar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antar satuan baku. Di sini udah ada yang tahu ini apa? Tangga apa? Tangga satuan. Jadi ada kilometer, hektometer, siklometer, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Jika naik satu tangga, maka dibagi 10. Jika naik 2 tangga, dibagi 100 dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, jika turun 1 tangga maka dikali 10, jika turun 2 tangga dikali 100 dan seterusnya. Coba ada contoh soal. Coba bacakan, suster. Ayo untuk kamu bacakan. Ayo kita menghitung. Perhatikan gambar di samping. Dinda mendapat tugas dari ibu guru untuk mengukur tinggi benda dengan satuan baku. Dinda mengukur tinggi kulkas yang ada di rumahnya. Angka yang terbaca pada meteran adalah 1 meter 85 cm. Ubahlah satuan meter ke dalam satuan cm. Ada yang mau bantu mengerjakan? Jadi sambut. Siap? Oke, ayo siap. Lanjut yuk, siap. Jadi soalnya adalah dari meter ke sentimeter. Coba kita lihat meter ke sentimeter naik atau turun? Naik berapa itu? 1, 2. Naik 2 ya. Iya. Naik 2 berarti dikali atau dibagi? Dibagi. Naik dikali. Iya. Dibagi. Bisa. Bisa teruskan ya. 1 meter bagi 1 meter 85 cm. Kan 85 cm nya sudah jadi centimeter, jadi tinggal meternya yang belum. Ayo 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi 100. Oh diajarin Bu exactnya dulu 100. Ya kan bisa. Jadi 100. Berapa ya? 100 terus mana Bu ditambah 85. Berarti hasilnya berapa? Berapa ya? 185 cm. Betul ya Nana? Oh. Boleh lagi atau enggak? Udah. Jadi langsung aja yang nanti aja ya. Nanti Nana dibagi menjadi 3 kelompok. Setelah dibaca lagi berkumpul sesuai kelompoknya ya. Ibu. Kelompok pertama ada Mbak Desa, terus Mbak Sari, kemudian Mbak Mas Irsya, terus kelompok 2 ada Jola, kemudian Rahma, kemudian Esther, kelompok 3 ada Syafitri, Safa, dan Suto. Bisa berkumpul ya sesuai kelompoknya. Oh ya, bisa ikut kelompoknya Mbak Desa. Maaf ya. Aku ke Aisyah. Jadi Ibu jelaskan dulu ya sebelum Ibu membagi KPI-nya. Jadi di sini nanti kalian akan mengukur benda yang ada di lingkungan kelas kita ya. Ada
papan tulis, meja, pintu, jendela. Kemudian tinggi teman, terserah kalian mau mengukur tinggi teman yang mana, nanti ditulis aja. Kemudian nanti kalian mengukur menggunakan satuan baku dan tidak baku. Kemudian setelah itu dikonversikan hasilnya, misalkan dari sentimeter ke meter atau sebaliknya. Paham? Oke, dibagikan ya. Ini nomor 1. Cindi berapa? Suruh nggak? Suruh dibagi. Itu. Ada. Gimana Nana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Gimana, gampang atau susah? Ya. Ibu minta tolong satu kelompok untuk presentasi ya di depan. Baik, Bu. Buat papan tulisnya ada 17 menggunakan jengkal. Ya, lalu hasil pengukuran batunya 60 cm, hasil konversi ke meter 0,6, meja 2 jengkal. Meja yang itu ya Bu? Ya. Terus habis itu panjangnya 6 cm. Lalu pintu 18 jengkal. Lalu hasil pengukurannya 80 cm. Lalu kalau jendela ada 10 jengkal, hasil pengukurannya 180 cm. Kalau tinggi badannya ada 10 jengkal. Kalau tingginya di 150 cm. Siapa yang ikut? Saya Bu. Oh iya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, langsung lanjut ke evaluasi ya. Jadi soal evaluasinya kedua dalam bentuk kuis. Jadi nanti kalian tadi sudah dibagikan untuk ABC-nya yang mau Sudah, Bu. Jadi sekarang kita akan kuis ya. Jadi evaluasinya berbentuk kuis. Jadi nanti dalam hitungan ketiga nanti kalian angkat jawaban yang kalian pilih yang paling benar. Ibu. Paham? Bisa diulang ya. Nanti ibu yang abal ya untuk angkatnya ya. Ini soalnya nomor 1 ya baca. Kita dari nomor menggunakan dari kita menggunakan pengukuran mereka beberapa video. Sudah. Sudah. 1, 2, 3. Jadi jawaban yang benar adalah A. Yeay. Oke, nomor 2 ya. Bu. Ini. Belum kok Bapak, belum 1, 2, 3. 1, 2, 3. C. 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 Oke. 2, 3. 1, 2, 3. Angkat. Ayo angkat Basma. Jadi yang benar adalah 10. Ini sama kita banget ya. Ibu. Nomor 4. Sudah? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Mas Vito, kenapa kamu nggak mengerjakan? Jadi yang benar adalah B. Ya, dicatat ya, benar berapa, salah berapa. Baik, Bu. Nomor 5 ini ya, dibaca dulu soalnya.
dua, tiga. B. Oke, nomor 7. 1, 2, 3. A. A. B. Sama-sama ya, Mbak? Ya, kan sebenarnya ada. 8. 1, 2, 3. G. Jadi yang benar adalah ayo angkat, kok gak ada yang angkat dong? Yang benar B. adalah B. Iya benar. Siapa yang benar? Saya. Siapa yang salah? Saya. Nomor 9. Satu, dua, tiga. B. Ini yang terakhir ya. Ya Bu. Ada dua. Satu, dua, tiga. Siapa yang benar semua? Saya. Ada yang salah. Ada yang salah satu? Ada. Mbak Desa salah satu ya. Salah dua? Ya. Salah 3. Salah tiga? Salah empat? Lima? Enam? Tujuh? Delapan? Sembilan? Salah semua? Salah. Berarti sudah pintar ya anak itu ya. Ya Bu. Oke, gimana pembelajarannya pada pagi hari ini capek? Seneng nggak? Senang. Nanti kita belajar apa aja? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajarannya? Alat ukur beberapa. Satu, ayo, Mbak Saska. Alat ukur dibagi menjadi beberapa. Berapa? Berapa? 4. Sama 2. Enggak. Apa aja? Alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukurnya apa aja? Meteran, penggaris, jengkal, Yang bagus dulu. meteran, penggaris. Terus itu yang diukur buat di badan. Milimeter. Nah, kemudian yang tidak baku apa aja? Jengkal. Terus Siku. siku, kok siku? Sifat. Terus ya, baik. Sekian pembelajaran sebenarnya hari ini, semoga anak semuanya paham dan bisa bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.